Ngebolang lagi yuk hari ini. Ngebolang kok di sini. Ini kita mau beli bekal dulu di sini. Siapa tahu nanti susah makan, jadi buat ganjal-ganjal di jalan. Hari ini duduknya di belakang, jadi dimaklumin aja ya videonya. Nggak terlalu kelihatan jalan depannya, tapi kelihatan kan? Karena nggak duduk depan, aku cuman langsung ambil pas di kebun sawitnya ini aja. Kalian pernah nggak sih masuk kebun-kebun sawit kayak gini? Jalannya ya tergantung keberuntungan kita. Kadang-kadang dapat yang jalannya rusak parah, apalagi pas hujan, becek, lalu kejebak dengan mobil kami yang biasa aja ini. Tapi ada juga perusahaan yang jalannya itu emang dirawat selalu gitu, jadi ya nyaman aja walaupun di dalam kebun. Sawit bermanfaat kalian. Pantang rugi. Ini jalannya rada sempit, jadi cuman muat satu truk ini, satu mobil, nggak bisa ngedahuluin, jadi ya kita sabar aja. Kayak biasa, nggak bisa masuk-masuk gitu aja, harus lapor dulu. Setelah dapat ini baru boleh masuk. Ternyata di dalam sini lagi ada kerjaan timbunan, jadi enak banget ya dump truknya. Masuk bawa tanah, keluar bawa sawit. Nggak boleh rugi pokoknya. Simpang ini kan nanti ke kiri. Iya ya, ke kiri kan ya. Setelah bingung-bingung akhirnya ketemu juga gerbangnya. Tahu nggak, rasanya pernah kesini, tapi setelah dipikir-pikir ya bentuknya perkebunan kelapa sawit ya gini-gini aja, jadi cuma mirip. Pas ada masjid kami sholat dulu. Nah setelah sholat kita lanjutkan perjalanan jalan kaki kita yang 10.000 langkah, apa 30.000 ya. Jadi SOP-nya di PKS atau pabrik kelapa sawit itu emang harus pakai helm ya kalau di dalam kawasan pabriknya ini. Walaupun sebenarnya aku bingung ya pakai helm di sini tuh sebenarnya buat apa? Karena kalau aku kan nggak ke pabriknya, cuman ke intake, ke sungainya, sama ke pengolahan airnya. Tapi karena SOP-nya gitu, daripada nggak boleh masuk, jadi ya patuh aja. Apa kacamata? Ya, tadi nyetir silau kali. Iya, susah ya Cong? Polaris. Polaris. Lihat deh cahayanya, ini beneran panas banget loh. Oh iya ya. Wajib. Padahal ngapain juga kan Nah ini instalasi pengolahan air limbah untuk limbah domestik. Jadi limbah domestik ya? Itu limbah bukan rumah tangga maksudnya. Ngapain pabrik kelapa sawit ada limbah rumah tangga? Ya adalah, kan ada pegawainya di sini. Semoga nggak sakit lagi, Cong. Ini waktu kita apa? Yang panas sekali tuh. Sama Cong kan, Cong? Nah, demam 2 minggu. Enggak. Bukan yang 2 minggu lalu. Ya, panas kayak gini. Iya. Oh ya Allah. Tapi nggak bisa aku nggak minum es tuh ya. Nanti habis ini pasti minum es juga. Kemarin tuh pas udah demam tuh, ini gara-gara minum es nih. Ini lumayan jauh ya, tapi suka pemandangannya, jadi ya nggak masalah disuruh jalan jauh-jauh. Kalau yang anti panas, anti hitam kayaknya emang agak susah ya kerja di tempatku. Karena ya kerjanya emang kayak gini nih, panas-panasan. Iya, nggak masalah. Ya ini pun intake-nya 2 titik. Udah tuh kita harus yang lama sama yang baru. 4 jadinya kan. 4 titik jadi. Walaupun sejalan. Nah akhirnya sampai ke WTP-nya. WTP itu Water Treatment Plant.
Iya, susah banget, nggak tahu, belum bisa sampai sekarang, astaga. Jadi air dari sungai itu ditampung dulu di kolam ini, baru diolah di WTP ini. Airnya itu kegunaannya itu ada banyak ya, ada untuk pengolahan kelapa sawitnya, untuk karyawan yang tinggal di sini, juga untuk nyiram bibit tanaman. Nah, kita jalan lagi menuju ke pengolahan limbahnya. Pengolahan limbahnya ini nggak terlalu jauh dari WTP tadi. Karena cahayanya full, emang videonya jadi bagus banget. Tapi ini pas di lapangan, swear nyengat banget panasnya. Walaupun ke lapangan terus, butuh fisik yang kuat juga, tapi aku menikmati semua kerjaanku. Oh ya, kerjaanku bukan cuman ke lapangan aja ya, masih banyak yang lain. Cuma nggak tahu kenapa kalau acara-acara gitu sedikit yang nonton di YouTube, karena kayaknya lebih seru yang kayak gini ya. Nah, ini nih limbah dari pengolahan kelapa sawitnya. Ini baunya aduhai banget ya. Nah, pas kami datang ke PKS bawa pembina dari Jakarta, mereka sampai nggak kuat ya nyiumin bau limbah ini sampai mual. Tapi karena hidung kami udah terlatih, udah hidung badak, jadi ya nggak apa-apa aja. Nggak terlalu nyengat lah. Biasanya parah. Kayaknya yang kita kemarin tuh lebih enggak lagi. Iya, heeh. Iya. Padahal nih kan kondisinya panas kan. Biasanya kalau panas tambah naik baunya. Jadi limbah ini diolah di kolam-kolamnya ada 12 gitu. Lalu limbah itu dimanfaatin lagi kayak buat pupuk gitu, namanya land aplikasi. Jadi emang hasil limbah dari pengolahan kelapa sawit ini bisa nambah unsur hara di kebun kelapa sawit. Buat tanaman di rumah juga bagus banget, tapi ya bawanya gimana, PR banget kan dalam mobil bauin limbah ini sepanjang jalan. Gitu. Oh, kirain salah jalan. Karena dekat pabriknya jadi agak berisik ya. Kayak gini nih penampakan pabrik kelapa sawit. Ada yang udah pernah lihat belum?
cari pupuk bagus di sini. Tapi bawanya nggak sanggup. Ini kan limbahnya ini. Iya, subur. Kayak apa, kotoran-kotoran tuh jadi pupuk kan sama orang kan? Iya, Berarti sama yang buruk-buruk tuh jadi pupuk. Iya bener ya. Ini kan tadi kan kayak kotoran-kotoran ini kan? Iya, apanya tuh. Ampas limbahnya. Nggak ada yang baiknya lagi ya? Nggak ada yang baiknya. Itu yang jadi pupuk ya. Iya ya. Luar biasa nih, panas. Panas. Pas lagi kayak gini yang jalan tol pula nanti. Kapan ya, Cong? Lagi panas berdengkang gini ya. Satu seksi 2 kan belum. Iya. Satu-satu dua kan di sini kan? Iya, arah ke sini. Iya, arah sini. Enggak, Pas lagi kayak gini panas sama. enggak yang jalan apa? Yang enggak panas kayak gini aja udah azab kita ya. Bertiga aja. Ini kita mau naik mobil lagi karena intake-nya harus naik mobil agak jauh soalnya. Polarisnya aja Pak. Mungkin ada modal 3 jutaan kalau yang pakai minus. Iya, jadi kayak gue kayak punya dari Corbuzier kemarin nih yang agak mahal dia kan. Oh iyalah di Corbuzier duitnya ngalir terus. Kayaknya Enggak terasa itu, enggak mahal. Keren juga. Kita ke lapangan baru dapat. Berapa kali lapangannya kan? Terpaksa kita nggak pesen TS demi beli Polaris. Polaris. Kok nggak minum TS? Mau pesan Polaris. Air bawa dari rumah. Saya bawa air dari rumah kok. Bawa tabler ya. Tambah lama nanti kita beli kacamata. Demi ya. Demi. Untuk keamanan negara. Kopi sebiasa nak berkeringat tembus. Iya, keringat. basah. Nah ini kita mau lihat plan aplikasinya kayak yang udah dijelasin tadi. Jadi limbahnya dibuang lagi ke kebun untuk menambah unsur hara di kebun ini, jadi pupuk gitu. Kita balik lagi ke mobil. Jadi mungkin karena saking panasnya Susah untuk tanah ini kalau dilewatin mobil ya jadi gini nih, berkabut banget sampai susah lihat ke depan. Tapi bagian yang ini agak lembab lah tanahnya. Udah kering-kering enak. Enggak pak. Pas Nia lagi tidur cepat-cepat saya habisin kan roti saya pak. Tapi Nia kalau enak makan itu Nia terasa mimpi sedang makan juga. Ah iya. Takutnya bangun pula dia kan bagi dong gitu kan. Bangun-bangun udah kenyang aja. Alhamdulillah kalau gitu. Kekuatan mimpi ya Pak. Kekuatan mimpi. Dilarang merusak lingkungan dan komunikasi. Ambisius. Kaca mobil udah memutih ya saking banyaknya debu. Parah banget debunya sampai nggak kelihatan.
Nah, jadi perusahaan ini ada 2 intake. Jadi intake itu tempat pengambilan air. Kedua intake-nya itu mau dipindahin titiknya. Titik pengambilannya jembatannya udah rusak kayak gini ya. Waduh. Sungai Ukui. Nah, yang ini kita ke intake yang pertama, ke intake lamanya. Nah, nanti selain ke intake lama ini, kita juga ke intake yang baru yang akan dibangun. Oh, bapak aja pakai lagi. Kita nggak ada pakai. Helm ya. Iya. Terus masuk mobil malah kejedot. Akhirnya. Ya Pak, GPS Pak. Jeep- Ini apa makan Mbak? GPS. Nah, Nah, itu tuh pompanya. Karena kita ngambil koordinatnya di pompanya tadi, jadi jalannya harus muter laut sini ya. Ini yang lama. Nyebrang sungai lagi di sini. Tapi ternyata ini bukan sungai setelah dicek. Ini parit-parit dari kebun kelapa sawitnya. ya. Yang di tengahnya ini. Sejujurnya agak susah ya jalan kayak gini sambil videoin. Agak-agak pecah gitu konsentrasi, takut jatuh. Kalau kepleset jatuh ke sungai. Karena itu penting banget pakai sepatu yang mencengkram gitu, jadi nggak gampang jatuh. Ini nih pengambilan lamanya atau intake lamanya. Jadi nanti ini akan dipindahin ke intake yang baru. Kami di sini agak lama karena GPS-nya macet. Nggak tahu deh, udah di reset ulang berapa kali, nggak mau. Ini lagi pusing. Setelah kutak-atik, akhirnya berhasil ambil koordinat di sini. Jadi kita lanjut lagi menuju ke lokasi intake yang baru. Lewat sini lagi nih. Ini di reset tuh. Iya tuh. Maaf banget ya, nggak tahu kenapa nih goyang banget. Biasanya mau jalan gimana juga nggak goyang kameranya, cuman kayaknya ini efek lapar kali. Tangannya kali yang udah menggigil. Yang rindu masa-masa hiking cocok banget tuh masuk PU. Iya, nggak bisa puter. Mundurnya sampai Simpang Ukui. Nah, jadi emang nggak bisa muter ya di sini. Kalau muter takut masuk dalam parit PKS-nya. Lembek. Jadi mundur aja terus kayak gini nih. Sana. Ini ya. Iya, nggak ada tempat muternya kan? Iya pula ya. Luar biasa. Ini ada nih belokannya. Ada, Ada. ada nih Jong. Bisa muter-muter. Oh ini ya. Iya. Terus belum ya? Terus ya. Nah,
muternya satu-satu, jadi ngantri ya. Kenapa enggak bisa disimpan? Kita nungguin yang di depan masuk dulu ke jalan ini, baru bisa balik ke arah semua. Tapi kalau tercatat bisa. Ombak-ambing. Masih ada 3 titik lagi yang mau dikunjungin, sudah mulai lelah ya. Dan masih belum sampai. Belum juga sampai. Belum sampai-sampai. Masih juga OTW. Kayaknya udah mau nyampe, mobil depan udah berhenti. Suruh mundur lagi kan buat ini. Ini udah lewat banget makan siang ya, karena ya kami masih di dalam kebun ini. Kalau kerja suka kayak gini ya, nanggung, dan udah waktunya makan malam. Karena itu rata-rata orang PU itu memang punya mah. Mundur pantan. Ini kita udah lanjut jalan ke lokasi selanjutnya ya. Memang tinggal intek-intekin aja ya Pak, yang perlu kita Iya, kunci tek aja. dan itu selesai. Udah selesai. Makan kita lagi. Makan udang. Biar bengkak-bengkak bibir. Bisa jangan makan orang. Hilaf. Hilaf. Hilaf dan kalaf. Nggak tahu ya, lihat sawit kenapa jadi mirip kurma ya jam segini. Udah kelaparan kayak gini. Lagi masuk lagi ke sana udah. Jangan lupa makannya bukan dekat lagi. Walaupun sekarang 10 juta tak laku. Udah tak musim. Baru sih. Nah ini bingung nih, di salah satu sisi jalannya ditimbun tanah gini, sedangkan satunya ketemu sama truk gini nih. Iya, kita muter panjang deh. Mana? Mundur kan? Atau gimana? Mundur enggak? Biar lewat dulu ya. Biarlah dia bertengkar dulu. Heeh. Yang sawit yang laku pun enggak. Siapa? Swear ini maksa banget ya harus lewat di samping truk ini. Jadi tadi truk ini bisa geser dikit aja. Kita lebih dikit 5 cm. Kalau dulu kalau pakai apa sini ya Pak. Iya. Ya, jadi Kita lihat dulu apakah dia lulus, baru kita lewat. Bisa bulanan lagi Pak. Demi apa kan lewat samping sini maksa banget. Luar biasa. Saya kan dari Nova kan yang ini. lebih punah-punah. Oke, tadi gua arah sini berarti ke Dia bilang sama Pak Aron, memangnya Bapak aja yang lihat kurma di pohon sawit nih. Saya juga. sini Bu, tempat nginep Bu. Oh, nginep sini. Iya. Itu plat itu noh, dinding itu. Oh, Plat Oh, dilapisi, enggak lanjut. dilapisi. Jadi kayak karet-karet gitu. Cepat tapi bangunnya. kalau siang gini panas sekali lah Pak ya? Enggak, dia pakai AC. peredam. Oh, Jadi plat besar. akhirnya sampai ke titik barunya, intek barunya. Ya. Makasih ya. Koordinatnya
Jadi kenapa dipindah ke tempat ini? Jadi tempat ini lebih gampang aksesnya daripada yang tadi. Dan pompanya itu mau disambungin ke sambungan listrik. Jadi kalau di sini lebih dekat dan lebih minim resiko. Waktu bayi belum sampai selesai bilangnya. Jadi tadi dikasih bekal sama orang perusahaannya. Ini udah jam 3 pas setengah 4 gitu. Kita makan aja dulu ini. Lalu ke intake berikutnya lumayan jauh juga, cuman nggak semuanya aku videoin karena sibuk makan ya. Udah sampai aja. Sebelah sana ya. Nggak bisa ke sana gitu ya. Oh, sebelah sana. Ini aja, Cong. Dia seberang sana, Cong. Iya. Dia ada itu. Di sini ngambil koordinat lagi. Tapi sini aja ambil ya, 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 dia kan sama aja. Agak ke pinggir, enggak ke pinggir aja. Lanjut lagi ke lokasi berikutnya. Yang ini kita berusaha muter dulu ya. Kali goyang lagi coba. Oke. Oh, dari pipanya. Ya, dia arah ke sana kan. Sorry ya turbulensi. Anjir PKS. Kemarin kita lanjut Pak. Iya. Nah ini kita sampai di areal nursery atau areal pembibitan. Jadi airnya juga digunakan untuk nyiram bibit sawit ini. Ini bukan pohon kelapa ya, ini bibit sawit. Nursery. Nah ini dia areal nursery atau areal pembibitan. Kita mau lihat tempat ngambil airnya atau intake-nya. Udah pakai bedak deh. Oh iya. Cuma mobil udah dikunci kan? Iya, tas ditinggal aja. Masih mending kakak ada yang kakak bisa selamatkan. Oke. Ini udah mau jam 5 ya, setengah 5-an gitu. Ngeliat itunya.
Udah kedengaran kan suara pompa? Kayaknya rada ngeblank ya, tadi kelupaan ngevideoin intake yang di sini. Jangan bingung ya kalau di kebun sawit orang pakai celana pendek ini. Jadi makin pendek celananya katanya pangkatnya makin tinggi. Dulu waktu belum tahu aku juga bingung ngapain lah pergi ke hutan-hutan pakai celana pendek, ternyata gitu ceritanya. Ini kita balik lagi ke mobil. Udah kan habis ini. Udah. Kembaliin kopi. Nia udah menggigil. Oke, segitu aja perjalanan hari ini. Makasih udah nonton ya. Jangan lupa subscribe.